Berita Learning Jurnal ke-8. Di sini saya akan membahas mengapa penting membuat proposal sebelum melakukan atau membuat film dokumenter. Dikarenakan ketika kita sudah membuat proposal, maka nantinya film tersebut akan tersusun dan kita sudah memiliki pertimbangan atau acuan-acuan yang akan dipergunakan dalam pembuatan film tersebut. Jadi filmnya akan teratur, jadi akan terarah, tidak rancu, sesuai informasi yang sudah didapatkan dari hasil observasi, baik itu wawancara, studi pustaka, atau data visual. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai sudut pandang. Nah, yang namanya manusia itu pasti memiliki sudut pandang yang berbeda. Antara satu orang dengan orang yang lain tidak akan sama sudut pandangnya, karena mereka itu adalah makhluk sosial dan pikirannya pun dinamis. Tidak bisa dikatakan bahwa si A dan si B sudut pandangnya akan sama. Nah, kemudian ketika kita ingin membuat sebuah film dokumenter atau kita akan membuat proposal terlebih dahulu, di situ kita memerlukan sudut pandang yang kreatif. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika kita melihat suatu isu atau permasalahan dari sudut pandang kita, carilah isu-isu atau sudut pandang yang kreatif yang nantinya tidak membosankan untuk dilihat orang lain. Ketika sudut pandang kita kreatif, di situ kita akan membuat orang lain itu tertarik untuk melihat atau menonton film yang sudah kita buat tadi. Setelah kita menemukan inovasi-inovasi baru, sehingga nantinya kita memunculkan perspektif yang baru dan kekreatifan yang baru, tidak mencontoh atau memplagiarisme yang lain gitu. Jadi intinya sudut pandang yang kita tuangkan dalam sebuah proposal atau dalam sebuah film itu harus kreatif, agar nantinya film yang ditampilkan itu tidak membosankan dan dapat ditonton dengan baik oleh penonton. Kemudian, dari mana sudut pandang itu muncul? Nah, sudut pandang itu muncul dari berbagai aspek. Terkadang kita juga dapat memunculkan sudut pandang itu dari suatu pemikiran kita sendiri. Misalnya ketika saya melihat isu-isu yang sekarang terjadi, misalnya saya ingin membuat film krisis ekonomi karena bahan pangan, bahan pokok, dan BBM di Indonesia ini meningkat. Jadi pikiran saya menjurus ke sana. Apa yang saya pikirkan saat ini dan ke depan itu akan menjadi sudut pandang. Kemudian sudut pandang juga dapat muncul ketika kita merasakan sesuatu. Nah, yang sudah saya contohkan tadi, ketika krisis ekonomi seperti saat ini muncul, kita pun merasakan sebagai orang-orang yang sederhana dampaknya. Semua barang-barang mahal, sedangkan penghasilan tidak sesuai dengan harga barang yang sekarang. Jadi dapat dikatakan yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya. Kemudian kita dapat melihat juga dari apa yang kita lihat. Jadi suatu isu itu muncul ketika kita melihat akan suatu peristiwa atau suatu hal. Kemudian apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita lakukan pun dapat memunculkan sudut pandang. Jadi sudut pandang itu banyak sekali yang dapat memicu kehadirannya atau kemunculannya. Selanjutnya ada peta empati. Di peta empati ini kita dapat ambil dari kata empati. Jadi empati itu kita dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, untuk menyalurkan strategi atau produk dan layanan dan kebutuhan, keinginan target dengan cara melakukan respon terhadap sebuah isu. Jadi kita dapat merespon sebuah isu itu dengan kita mengatakan sesuatu terhadap isu tersebut, kita melakukan sesuatu terhadap isu tersebut, kita merasakan dan kita memikirkan isu tersebut. Misalkan dalam pembuatan film, kita tahu akan isu tersebut, tapi kadang kita bingung untuk mengatakannya atau menyalurkannya, maka kita buatlah film. Misalnya film dokumenter mengenai isu yang saat ini sedang terjadi, misalkan krisis ekonomi. Kemudian kita melakukannya itu dengan cara observasi terlebih dahulu, kita wawancara, mencari informasi. Nah, setelah kita lakukan, kemudian kita akan merasakan, oh ini ya dampak yang dialami oleh orang-orang yang terdampak dari krisis ekonomi tersebut. Nah, selanjutnya kita berpikir bagaimana nih membuat sebuah film dan menyampaikan sebuah pesan yang harus disampaikan dalam film dokumenter tersebut. Jadi ketika kita ingin
merespon sebuah isu, kita dapat merespon dengan 4 cara. Yang pertama, kita mengatakan, melakukan, merasakan, dan memikirkan. Nah, kemudian mengapa sudut pandang itu sangat penting? Yang karena yang pertama itu kita dapat berorientasi pada tujuan. Jadi tujuan yang akan kita capai itu tidak kemana-mana, jadi tetap pada tujuan awal. Kalau misalkan tujuan awalnya itu A, pasti tetap A, tidak akan melenceng kemana-mana, jadi sudah terarah dan tersusun. Kemudian yang kedua, pengalaman mengarahkan. Jadi kita sudah dapat mengarahkan di pengalaman-pengalaman apa saja yang akan diterapkan dalam sebuah film tersebut. Yang ketiga, produktif dan efektif. Jadi ketika kita membuat sebuah film dokumenter, kita harus memperhatikan nih, ini pesan yang disampaikan produktif dan efektif tidak terhadap penonton. Jadi bagaimana caranya supaya si produser itu dapat membuat atau menciptakan film yang memang benar berkualitas. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah meminimalisir konflik. Jadi ketika kita membuat sebuah film dokumenter, jangan terlalu banyak konflik. Jadi mengurangi konflik-konflik yang tidak terlalu penting dan memprioritaskan konflik yang penting gitu. Biar nantinya suatu film tersebut itu tidak rancu dan membosankan. Karena biasanya ketika banyak konflik itu filmnya akan membosankan. Kemudian ketika kita berbicara sudut pandang. Nah, sudut pandang itu setiap orang kan berbeda. Tentunya antara orang A dan orang B itu memandang suatu isu atau suatu konflik itu tidak semuanya positif ataupun negatif. Jadi tergantung kepada orangnya kembali. Terkadang orang A menganggap suatu isu yang sekarang sedang terjadi itu positif, sedangkan orang B menganggap suatu isu itu negatif. Semuanya tidak salah, karena mereka memiliki pemikiran dan sudut pandang sendiri. Karena mereka pun dapat melihat, dapat merasakan, dapat mengungkapkan pula. Jadi tidak ada yang salah. Semuanya tergantung pada diri sendiri. Hanya saja di sini bagaimana cara kita agar kita dapat mengembangkan sudut pandang tersebut menjadi sebuah film yang kreatif, agar nantinya sebuah pesan yang ingin kita sampaikan kepada penonton itu dapat tersalurkan dengan baik. Nah, untuk keefektifan sudut pandang tadi, jadi kita itu ketika ingin membuat sebuah film dokumenter harus banyak-banyak mendapatkan informasi dan mencari informasi, menggali dan menggali. Jangan puas dengan informasi yang sedikit, karena semakin banyaknya informasi yang kita dapat untuk membuat film dokumenter, maka semakin tingkat pandangan kita akan semakin banyak dan tingkat kreativitas yang akan muncul itu semakin tinggi. Jadi nantinya inovasi itu akan muncul di pikiran kita ketika kita memiliki atau mengetahui berbagai informasi dari berbagai kalangan. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan Learning Journal sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf.